Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lia Channel. Di video kali ini, Bulia akan memberikan materi pembelajaran kelas 4 pada semester 2 di tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, pada subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pada pembelajaran kedua. Kita mulai dari sekarang ya. Nah, anak-anak, kalau nggak salah, minggu-minggu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia itu ada dua ya anak-anak. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bedanya apa ya? Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam, contohnya seperti sayur-sayuran, ya, tanam-tanaman, hutan, ya, dan masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kita gunakan yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya contohnya seperti bahan tambang, ya, ada timah, boksit, nikel, dan lain sebagainya, itu bisa digunakan tetapi sangat terbatas. Ya enggak, jadi kita harus benar-benar berhemat kalau sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, kebetulan hari ini kita akan belajar sumber daya alam yang dapat kita perbaharui, yaitu contohnya diantaranya yaitu air. Hari ini kita akan membahas air. Air merupakan sumber daya alam, ya, bagi kita yang sangat berlimpah. Wah, bangsa Indonesia ini benar-benar kaya ya anak-anak ya. Ya, benar sekali. Kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa kita ini. Bangsa yang kita cintai yaitu bangsa Indonesia. Lalu bagaimana caranya ya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Ayo kita perhatikan bacaan yang ada di buku kalian. Kalian bisa membukanya pada pembelajaran 2 di halaman 114 ya, di buku tematik kalian. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita baca di sini ada bacaan ya, ada teks bacaan pada halaman 115. Kalian bisa menyimak buku kalian ya. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air berikut. Sekarang kalian perhatikan ya nak, di situ ada piramid hierarki yang menunjukkan kebutuhan air per hari untuk per orang. Ya, untuk air minum saja nih per orang kita harus minum 10 liter. Ya, untuk memasak 20 liter, untuk kebersihan diri 30 liter. Kebersihan diri itu ya seperti mandi kan kita seperti makan ya 3 kali sehari. Kemudian mencuci pakaian 40 liter, membersihkan rumah 50 liter, menumbuhkan bahan makanan untuk rumah tangga itu bisa 60 liter, sanitasi bisa 70 liter. Ini kalau kita menghitungnya atau melihat kalau kita gambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air ya per orang. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang.
Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, ke selokan, lalu bisa juga ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, bahkan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut: menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air dalam tanah. Jadi banyak sekali fungsinya ya nak, pohon-pohon itu ternyata bisa menahan air ya melalui akar-akar pohon. Jadi kalau seandainya kita itu sudah banyak menebangi hutan, apalagi secara liar, ini banyak sekali dampak negatif yang kita dapatkan, terutama kebutuhan air tadi akan menjadi berkurang. Ya nggak akan mudah terjadinya tanah longsor, banjir, ya itulah dampak kalau kita tidak memanfaatkan hutan secara maksimal. Nah anak-anak, apakah kalian memahami sekarang apa sih yang dimaksud dengan air bersih itu? Nah, kita harus tahu. Nah, air bersih itu adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Termasuk diantaranya adalah sanitasi. Kemudian, mengapa sih air bersih penting bagi kehidupan? Ya jelaslah air bersih itu sangat penting bagi kehidupan. 1. Untuk memperlancar sistem pencernaan. Mengkonsumsi air minum, maksudnya mengkonsumsi air minum yang cukup dalam sehari akan memperlancar sistem pencernaan kita. Kedua, membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker, mencegah penyakit batu ginjal dan hati. Jadi minum itu sangat dibutuhkan ya, satu hari sudah ditentukan kita harus minum sekian liter. Itu agar semua fungsi organ tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Jadi jangan dianggap sepele ya anak-anak ya. Ada yang mengatakan bahwa kita harus banyak minum putih itu iya benar, harus supaya kita itu lebih sehat. Apa saja yang mengganggu ketersediaan air bersih? Jadi ada hal-hal yang mengganggu ya dalam ketersediaan air bersih itu. Pertama diantaranya membuang limbah sebelum diolah. Kedua, membuang sampah ke laut atau ke sungai. Ketiga, mencuci baju di pinggir sungai. Masih banyak lagi contoh yang mengganggu ketersediaan air bersih. Jadi anak-anak, kalian sudah bisa ya menyebutkan kegunaan dan manfaat air itu bagi kebutuhan kita sehari-hari. Walaupun banyak, tetapi kita terus harus selalu berhemat dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, anak-anak, setelah kalian membahas tadi beberapa pertanyaan, di situ kalian dituntut harus bisa menyebutkan apa sih kesimpulan dari bacaan teks yang sudah kalian baca tadi.
Kalau menurut Bulia, ini hanya kesimpulan dari Bulia, bahwa kesimpulannya kita harus bersyukur karena sumber daya alam air ini banyak memberikan manfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Maka dari itu, kita harus selalu berhemat dalam penggunaan sumber daya alam air ini. Jadi kita harus memanfaatkan air, ya enggak? Karena air itu merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun kita harus melestarikan ketersediaan air bersih itu juga. Itu merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, kalian mempunyai tugas ya di atas tadi. Tulis kesimpulan pada kolom berikut. Kebutuhan air bersih per orang per hari. Kesimpulan itu harus bagaimana? Kalian sebutkan ya. Kedua, hal-hal yang menyebabkan persediaan air bersih itu berkurang. Apa saja? Tadi sudah Bulia sebutkan contoh-contoh sebagian. Kalian bisa menambahkan kembali dengan contoh yang lain. Kemudian akibat dari kekurangan air bersih. Jadi apa akibatnya? Tadi juga sudah Bulia bahas, sudah disinggung, kalian bisa menyebutkan dengan menggunakan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Yang terakhir, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Nah, itu tugas kalian di rumah ya anak-anak. Kalian bisa mengerjakan pada buku kalian dan kalian juga bisa menuliskan pada kolom komentar untuk menjawab pertanyaan yang ada di latihan buku itu. Nah, anak-anak, selain itu kalian juga mempunyai tugas untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Di situ kewajiban terhadap ketersediaan air bersih. Ya. Kewajiban kalian itu diantaranya mematikan keran air pada saat tidak dipakai. Jadi jangan dibiarkan. Kalau kerannya nyala, baknya sudah penuh, jangan sekali-kali dibiarkan. Harus dimatikan kerannya agar airnya tidak terbuang-buang dan tidak mubazir. Kemudian hak terhadap ketersediaan air bersih. Jadi selain kalian mempunyai kewajiban, kalian juga mempunyai hak dalam ketersediaan air bersih. Hak kalian itu apa? Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa mencari dan menambahkan hak kalian yang lain. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakannya latihannya dengan baik dan maksimal. Nah anak-anak, menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara ya anak-anak, seperti kalian bisa bernyanyi. Di sini ada lagu ya, judulnya Aku Cinta Lingkungan. Lagu ini dinyanyikan dengan birama 2/4. Yang menciptakan lagu ini adalah Uli Sigar Rusadi. Ya. Jadi kalian bisa menyanyikan ya anak-anak ya. Kita nanti kalian bisa mengikuti nyanyinya dari video yang Bulia setel ini. Membersihkan halamanku.
Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini di tema 9, subtema 3 pada pembelajaran 2. Mudah-mudahan kalian bisa lebih semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe-nya dan menekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau konten video-video berikutnya. Lebih kurangnya, Bulia mohon maaf. Wabila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.